Halo guys, welcome back again to Sunstop 11. Assalamualaikum, gimana kabar kalian abang-abangku? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar dan main top 11-nya semakin GG. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait. Guys, dalam video kali ini Bang Sans mau membahas pemain prospek cerah hasil dari event bentrok penalti ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat di sini Bang Sans sudah menyelesaikan satu misi untuk membuat seorang pemain dengan posisi DC guys. Nah, untuk OVR-nya dia itu menyentuh 60 ya guys ya. Sedangkan kalau misalkan kita bisa menyelesaikan semua misi dalam event bentrok penalti ini, maka pemain yang bisa kita dapat itu akan memiliki OVR 160. Luar biasa besar ya guys ya. Tapi kalau Bang Sans biasanya nggak terlalu nge-push OVR-nya. Oke, tapi nanti Bang Sans akan jelaskan lebih lanjut tentunya ya guys ya. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dong channel Sans Top 11 biar Bang Sans semakin semangat membuat konten top 11 buat kalian guys. Oke, bisa kalian lihat di sini pemain yang Bang Sans build itu adalah seorang DC ya guys ya. Nah, tentunya pemain ini Bang Sans build karena memang Bang Sans itu lagi membutuhkan seorang DC ya guys ya. Karena di sini bisa kalian lihat OVR tim Bang Sans itu udah cukup bagus, khususnya di tim yang sebek ini guys. Seperti yang kalian ketahui, satu musim ke belakang itu belum ada balance ya guys ya. Jadi kita bisa nge-push OVR pemain depan, pemain tengah, gelandang sayap, sama DMC alias gelandang bertahan itu sampai full mentok ke 180. Sedangkan untuk back sama penjaga gawang itu dengan OVR seadanya saja. Bahkan untuk back biasanya cenderung ke minus ya guys ya. Tapi setelah adanya meta balance, tentunya kita harus menyesuaikan OVR tiap pemain agar enggak terlalu jauh gapnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tim Bang Sans itu OVR-nya cukup lumayan besar guys ya. Itu sekitar 136,7 dengan balance 9,3. Nah, nilai 9,3 itu bisa Bang Sans kejar dengan cara Bang Sans itu push OVR seorang back sayap ya guys ya. Lalu satu lagi di sini Bang Sans nge-push OVR seorang back ya guys ya. Nah, karena Bang Sans misinya sampai tembus ke 10 ya guys ya untuk balance-nya, meskipun seperti yang kalian lihat di sini untuk cendol Bang Sans itu cuman tinggal 238 lagi. Nah, oleh karena itu salah satu trik untuk bisa ngiri cendol dan kita bisa mendapatkan pemain yang bagus, khususnya Bang Sans yang butuh DC, itu adalah menyelesaikan misi bentrok penalti ini guys. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk pemainnya sampai ke OVR 60 ya guys ya, dengan posisi DC, keahlian khususnya pertahanan udara dengan gaya main seorang back pengolah bola. Oke, sekarang kita akan masuk ke akademi remaja guys. Nah, perhatikan di sini Bang Sans punya 3 pemain. Jujur untuk yang AML, untuk yang ML itu nggak akan terpakai untuk saat ini atau untuk musim depan karena Bang Sans masih memiliki pemain yang cukup mumpuni ya guys ya, yaitu Samuel Eto'o untuk mengarungi 1 atau 2 musim ke depan. Nah, di sini Bang Sans mau coba memaksimalkan OVR sama kualitas pemain U17 ini guys. Nah, yang menjadi favorit Bang Sans ketika ngambil pemain dari bentrok penalti ya guys ya, itu kita bisa langsung ngasih gaya main lalu keahlian khusus. Berbeda dengan kalau misalkan kita ngebentuk secara manual di akademi remaja, maka kita wajib untuk ngasih keahlian khusus itu dengan cara ngelatihnya 1 hari. Selain itu, kalau untuk membuka gaya main itu kita wajib membuka OVR pemain atau bintang pemain ke bintang tertentu ya. Contohnya misalkan di sini bisa kalian lihat ada potensi penyerang acak. Nah, itu membutuhkan 5 bintang. Lalu ada potensi target man, bisa kalian lihat di sini itu membutuhkan 6 bintang. Nah, tentunya untuk mencapai 6 bintang kita itu harus ngelatih pemain guys di sini. Oke, kita harus ngasih pelatihan intens baru bisa membuka gaya mainnya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngambil pemain dari bentrok penalti itu otomatis GM-nya udah ada. Oke, di sini Bang Sans akan coba meningkatkan OVR pemain ini ya guys ya, biar musim depan Bang Sans itu bisa nge-push OVR pemain ini ke 140 atau bahkan ke 160 ya guys ya. Di sini Bang Sans akan mencoba menggunakan pelatihan intens 40 kali ya guys ya, dengan cara menggunakan token sebanyak 33
lalu menggunakan booster stamina sebanyak 36, lalu booster moral sebanyak 66, lalu booster cedera sebanyak 166. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau ngorbanin token, kalian bisa pakai ini guys ya. Ini full dengan menggunakan cendol, booster moral sama booster cedera ya guys ya. Tapi Bangsan sih lebih nyaranin kalian yang pakai token saja, oke? Karena lumayan guys, 157 cendol itu kita harus nabung berapa hari tuh. Oke, di sini Bangsan akan berikan guys. Oke, langsung ya OVR-nya meningkat ke 107. Oke, mantap banget. Berarti PR Bang Sans nanti itu adalah meningkatkan OVR pemain ini sampai ke 140. Oke, di sini Bang Sans akan buka dulu guys untuk hadiahnya. Lumayan. Di sini Bang Sans dapat kartu akademi pemain ya yang bisa Bang Sans manfaatkan nanti di akhir musim. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke akademi remaja ya guys ya di sini. Lalu di sini Bang Sans akan kembali membukanya. Nah, sebenarnya di sini juga Bang Sans memiliki pelatihan intens 4 kali guys. Ini mungkin hadiah ya dari event atau dari apa Bang Sans gak tahu. Kita akan tambahkan saja guys. Ya lumayan kan, OVR-nya meningkat ke 109. Nah, kalau misalkan Bang Sans mau ningkatin lagi, Bang Sans bisa menggunakan pelatih intens 40 kali lagi guys. Tapi harus ngorbanin cendol sebanyak 157. Oke, OVR-nya itu akan meningkat ya guys ya. Dari 109 akan bertambah 14,3 guys. Tentunya ini bakalan nyampe ke 120. Dan itu Bang Sans tuh akan gampang banget untuk mencapai OVR 140 kalau dimulai dari OVR 120. Namun bisa kalian lihat di sini untuk cendol Bang Sans itu cuman sisa 200 aja guys. Jadi Bang Sans sebaiknya akan nabung dulu cendolnya sampai nanti di akhir musim dan pemain ini masuk ke skuad Bang Sans, baru Bang Sans latih ya. Oke, di sini juga ada 17 guys, bisa kita lihat. Nah, ini bisa juga kalian manfaatkan ya guys ya. Pokoknya itu terserah kalian. Enaknya kalian itu menggunakan yang mana ya, karena tentunya untuk pemainnya juga beda. Bang Sans kan ngambilnya back. Nah, kalau kalian kan belum tentu ya. Kalian bisa aja ngambil striker, ngambil AMC, ngambil winger, atau gelandang tengah, gelandang bertahan, atau bahkan penjaga gawang guys ya. Nah, setelah pemain ini Bang Sans latih, otomatis dia itu musim depan akan langsung masuk ke squad. Nah, tentunya kalau misalkan squadnya penuh, maka kita harus ngebuang satu pemain atau dua pemain untuk bisa mengontrak pemain tersebut. Nah, kalian bisa menjual pemain yang memang udah nggak kepake ya guys ya. Contohnya misalkan pemainnya yang udah tua ya guys ya, kita cari di bagian cadangan. Nah, di sini ada pemain yang udah tua nih. Contohnya ini guys, Bang Sans punya seorang DMC dengan usia 31 tahun dengan OVR cuman 1% atau minus guys ya, bintangnya cuman 1. Nah, kalau di meta balance ini back minus seperti ini udah nggak akan terpakai, khususnya untuk di line up ya guys ya. Di tim utama itu udah nggak akan terlalu terpakai karena efeknya bener-bener terasa. Berbeda kayak 1 musim 2 musim ke belakang. Jadi Bang Sans sarankan kalian buang pemain tua ya guys ya, atau misalkan kalian jual pemain yang masih worth it. Contohnya misalkan seperti ini guys, usia 19 tahun. Inilah kalau dijual di lelang ini bakalan cepet banget lakunya. Tapi tentunya sayang ya guys ya kalau misalkan itu dijual. Bang, di meta sekarang lebih enak kita nge-build pemain dari 0. Contohnya misalkan dari OVR 40 ke 180, atau misalkan kita nge-build pemain di akademi remaja ya guys ya, seperti yang Bang Sans lakukan. Nah, jujur untuk saat ini untuk di meta balance itu Bang Sans serahkan sama kalian guys, karena keduanya itu masih bagus ya guys ya. Cuman ada negatif sama positifnya. Kalau misalkan dulu Bang Sans itu main acara bentrok penalti ya guys ya. Oke, bentar. Ya, kalian lihat di sini. Nah, dulu Bang Sans itu ketika main bentrok penalti itu selalu berhenti di 40 guys ya. Nah, jadi Bang Sans cuman ambil pemainnya aja. Terus untuk OVR-nya yang ini 4% ya guys ya, itu nggak diambil, gaya mainnya diambil. Nah, ini juga OVR 6%, ini nggak diambil sama sekali. Jadi Bang Sans biarkan dia di 40. Karena apa? Jadi ketika nanti dia usia 18 tahun, dia masuk ke skuad Bang Sans, OVR-nya masih kecil, itu kalau dilatih untuk jadi calon mutan ya guys ya, itu enak banget sumpah ya. Jadi fokus atribut rangnya itu lebih bagus ya. Berbeda kalau misalkan kita OVR-nya paksakan ya guys ya sampai ke OVR 60, 80 ke 100, itu biasanya atribut terang sama atribut gelap itu nggak terlalu jauh perbedaannya.
Nah, kalau untuk di meta sekarang, pemain tanker pun itu masih bagus dan irit cendol. Oleh karena itu, sekali lagi Bang Sans serahkan sama kalian. Buat pecinta mutan, di meta sekarang menurut Bang Sans itu enak guys ya. Hanya saja kalian perlu cukup banyak cendol untuk ngebuildnya. Nah, gimana kalau misalkan pemainnya tanker ya guys ya? Itu juga enak ya guys ya. Tapi Bang Sans sarankan kalau misalkan kalian ngebuild tanker, itu kan otomatis ya guys ya, untuk atribut gelap sama atribut terangnya nggak akan terlalu jauh perbedaannya. Nah, Bang Sans sarankan untuk posisi pemainnya itu kalian coba ambil di posisi MC, di posisi winger, di posisi DMC, atau di pemain belakang ya guys ya, baik itu di wingback atau misalkan di posisi backnya atau di posisi center backnya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian ngebentuk pemain tanker, otomatis cendol yang akan kalian keluarkan ketika ngelatih pemain itu akan jauh lebih irit dibanding kalian bikin mutan. Namun sekali lagi Bang Sans kembalikan lagi ke kalian ya guys ya. Kalau misalkan suka mutan, gaskeun bikin mutan guys, karena Bang Sans pun di sini Bang Sans mempunyai seorang striker yang hampir mutan sebenarnya guys. Tinggal atribut agresivitasnya itu ada 7. Kalau udah 1 itu udah jadi mutan guys ya. Nah, tapi sisanya Bang Sans di sini bikin jadi tanker ya. Bisa kalian lihat di sini. Oke. Nah, apalagi yang ini guys, yang baru Bang Sans latih beberapa hari ke belakang, bisa kalian lihat di sini Bang Sans fokus ke atribut terangnya. Lalu untuk atribut gelapnya itu ada yang sampai ke nilai 107, yaitu untuk penyelesaian ya guys ya. Jadi nggak masalah sama sekali. Yang penting pemain yang kalian build itu tetap masuk pada skema formasi dan skema taktik kalian ya guys ya. Oke guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe channel Sunstop 11 biar semakin berkembang lagi guys. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian mau join grup WhatsApp Sunstop 11, silahkan klik tautan di deskripsi. See you di next video guys. Salam Top 11.